Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu beserta rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita resmi statistik untuk Juni 2023, di mana yang mau saya sampaikan adalah perkembangan ekspor, perkembangan impor, kemudian juga tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan penduduk. Ini adalah informasi yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai dari perkembangan ekspor impor. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan kondisi bagaimana perkembangan ekspor. Ya, baik. Perkembangan ekspor. Nilai ekspor di Juni 2023 sudah mencapai 1.464,66 juta US dollar. Nah, angka ini turun 7,60% dibandingkan dengan kondisi di Mei 2023. Nah, kita lihat yang man-to-man. Ya. Yang man-to-man itu kita lihat ada kelompok migas dan non-migas. Migas itu mengalami peningkatan 7,49% dari Mei 2023 ke Juni 2023, yaitu dari 290,89 US dollar, ya, 290,89 juta US dollar meningkat menjadi 312,68 juta US dollar. Sementara untuk yang non-migas mengalami penurunan, yaitu dari 1.294,26 juta US dollar, turun 10,99% menjadi 1.151,98 juta US dollar. Ini adalah kondisi man-to-man yang dengan totalnya turun 7,60%. Nah, bagaimana dengan kondisi year on year, yaitu dari Juni 2022 ya atau Juni 2023 dibandingkan dengan Juni 2022. Kalau kita lihat posisi ini berbeda ya dibandingkan yang man-to-man. Kalau year on year itu untuk kelompok migas mengalami penurunan, yaitu dari 361,94 juta US dollar menurun menjadi 312,68 juta US dollar. Jadi ada penurunan sekitar 33,55%. Nah, kemudian untuk non-migas mengalami peningkatan, yaitu dari 1.236,80 juta US dollar di Juni 2022 ada meningkat 1,73% menjadi 1.151,98 juta US dollar. Sehingga secara total untuk Juni 2022 yang sebesar 1.598,74 juta US dollar menurun 8,39%, di mana pada Juni 2023 sudah menjadi 1.464,66 juta US dollar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana perkembangan ekspor di Kepulauan Riau. Kita lihat untuk kondisi yang garis merah sejak Maret ya, itu nilai ekspornya sudah di bawah kondisi ekspor di tahun 2022. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana posisi sejak Maret memang kondisi ekspor di bawah kondisi ekspor di tahun 2022. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian saya lanjutkan bagaimana detail ya total ekspor ya. Kita bagi dengan ada migas, ada pertanian, industri pengolahan dan tambang. Ya, untuk kita bandingkan dari akumulasi Januari sampai Juni 2022 kita bandingkan dengan akumulasi Januari-Juni 2023. Nah, tadi secara total ekspor tadi ada peningkatan 0,72%, ya. Ya, itu terdiri dari migas, ya. Migas mengalami penurunan, ya, dari 2.316,48 juta US dollar menurun menjadi 2.043,65 juta US dollar. Jadi ada penurunan 11,78%.
Nah, pertanian juga ternyata mengalami penurunan ya Bapak Ibu sekalian ya, di mana pada kondisi Januari Juni 2022 itu 60,82 juta US dollar dan di Januari Juni 2023 menurun 19,14% menjadi 49,18 juta US dollar. Kemudian selanjutnya adalah kelompok industri pengolahan. Nah, di kelompok industri pengolahan ini mengalami peningkatan, ya. Ada meningkat 1,16% yaitu dari 7.194,60 juta US dollar menjadi 7.278,32 juta US dollar. Kemudian kelompok tambang juga mengalami peningkatan, ya. Peningkatan yang sangat signifikan, di mana kalau kondisi di tahun 2022 itu ada 31,18 juta US dollar, namun di Januari Juni 2023 di tahun 2023 sudah mencapai 300,88 juta US dollar. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa dari total ekspor ya ada 78,87% itu berasal dari kelompok ekspor non migas, ya. Di mana pertanian itu ada 0,51% kontribusinya, kemudian di kelompok migas 21,13%, dan industri yang paling besar itu hampir 2/3 ya, 75,25%, dan dari tambang sekitar 3,11%. Kemudian kita lihat ya, golongan-golongan barang mana yang mengalami peningkatan, mana yang mengalami penurunan, ya. Terbesar, ya. Nah, kita lihat dari kelompok non migas ada beberapa golongan barang HS2 digit, ya, Juni terhadap Mei 2023. Kita lihat ternyata yang ada meningkat itu adalah dari kelompok minyak dan lemak hewan nabati, ya. Itu ada peningkatan 19,43%. Maaf, 19,43 juta US dollar. Kemudian mesin-mesin pesawat mekanik ya kelompok 84 ada 6,32 juta US dollar peningkatannya. Kemudian dari ekspor koko atau coklat di kelompok 18 ada 5,99 juta US dollar peningkatannya. Tembakau ada 1,84 juta US dollar. Dan karet dan barang dari karet itu ada 1,05. Ini adalah 5 tertinggi ya kelompok ekspor yang mengalami peningkatan. Kemudian 5 komoditi yang mengalami penurunan terbesar itu berasal dari industri kapal laut. Jadi ada penurunan 129,92 juta US dollar dibandingkan Mei ya terhadap Juni. Nah, kemudian mesin peralatan listrik ya ada 27,23 juta US dollar penurunannya. Kemudian dari berbagai produk kimia ada 16,94 juta US dollar. Dan dari benda-benda dari besi dan baja itu ada 3,20 juta US dollar. Dan perangkat optik ada penurunan 2,84 juta US dollar. Baik, kita lihat pangsa ekspor terbesar ya, ekspor Kepulauan Riau di Juni 2023 itu ternyata terbesar itu adalah ke negara Singapura dengan total 558,49 juta US dollar. Jadi ada 38,13% dari total ekspor Kepulauan Riau. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat dengan nilai 288,59 juta US dollar. Jadi ada 19,70% dari total ekspor. Kemudian yang ketiga adalah ke negara Malaysia dengan total ekspor sebesar 66,49 juta US dollar. Jadi ada 4,54% dari total ekspor. Jadi ini adalah 3 negara terbesar pangsa ekspor dari Kepulauan Riau. Nah, kemudian kalau akumulasi ya, total ekspor satu semester, yaitu dari Januari sampai Juni 2023, negara terbesar ya tujuan ekspor kita masih ke negara Singapura ya dengan total ekspor sebesar 3.517,29 juta US dollar.
Jadi ada 36,37% dari total ekspor selama Januari sampai Juni di tahun 2023 ini. Diikuti oleh negara Amerika Serikat dengan total ekspor sebesar 1.952,75 juta US dollar. Jadi ada 20,19% dari total ekspor. Kemudian yang ketiga adalah negara Tiongkok dengan total ekspor sebesar 507,79 juta US dollar. Jadi ada 5,25% dari total ekspor. Ya, ada 3 negara terbesar ya bangsa ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kita lihat setelah detail kira-kira bagaimana perkembangan ekspor ke negara Singapura. Tadi negara Singapura adalah negara terbesar ekspor Kepulauan Riau. Nah, kondisinya ternyata dari bulan Maret itu sudah jauh ya dibandingkan dengan tahun kemarin, ya. Dan itu pun berfluktuasi, di mana dari Februari ke Maret menurun, kemudian menurun lagi di April, namun dari April ke Mei sudah meningkat dan kembali menurun lagi di bulan Juni, yaitu dari 561,35 di bulan Mei menurun menjadi 558,49 juta US dollar. Ya, jadi kalau man to man kita lihat ada penurunan 0,51%, bahkan lebih tinggi lagi penurunannya apabila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2022. Jadi di bulan Juni ini ada penurunan sebesar 23,75% apabila dibandingkan dengan Juni tahun 2022. Kemudian kalau kita lihat grafik cara akumulasi ya bahwa dari akumulasi Januari Juni di tahun 2022 yang sebesar 4.680,41 juta US dollar menurun ya 24,85% menjadi 3.517,29 juta US dollar untuk ekspor ke negara Singapura. Ya, jadi kalau kita lihat lagi dari total ekspor ke negara Singapura yang sebesar 558,49 juta US dollar, ternyata sebagian besar itu adalah ekspor mesin peralatan listrik. Jadi ada 33,78%. Nah, kemudian diikuti oleh bahan bakar mineral dengan 32,87%, kemudian mesin-mesin pesawat atau mekanik dengan kontribusi 16,76% terhadap total ekspor, dan selebihnya adalah merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share atau kontribusi di bawah 4% terhadap total ekspor ke negara Singapura. Kemudian kalau kita lihat ya, komoditas ekspor non-migas terbesar Kepulauan Riau menurut HS2 Digit Juni secara total adalah berasal dari mesin peralatan listrik ya HS85, jadi ada 53%, hampir separuh dari total ekspor. Kemudian HS84 yaitu mesin-mesin pesawat mekanik yaitu HS84 ada 14%, dan HS73 yaitu benda-benda dari besi dan baja sebesar 8%. Dan lainnya itu ya di luar daripada ketiga jenis ekspor non migas ini sebesar 25%. Baik. Kalau kita lihat ya perkembangan nilai ekspor golongan barang mesin peralatan, karena ini adalah tadi ekspor terbesar ya dari Kepri, kita lihat bahwa kondisi ya untuk mantumannya masih ada penurunan 4,26% ya dari 612,18 juta US dollar di bulan Juni menurun menjadi 593,85 juta US dollar. Nah, kemudian yang mantumannya adalah dari 639,41 juta US dollar menurun menjadi 612,18 juta US dollar. Namun kalau year on year ternyata mengalami peningkatan ya dari
593,85 di bulan Juni 2022 menjadi 612,18 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 3,09%. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari total ekspor ya mesin peralatan listrik yang sebesar 612,18 juta US dollar itu ternyata sebagian besar berasal dari ekspor mesin dan peralatan listrik yang memiliki fungsi individu, tidak ditentukan atau dimasukkan di tempat lain dalam subjudul 8543. Jadi ada 20,46% kontribusi dari kelompok ini terhadap total ekspor. Kemudian item yang lain ternyata berasal dari modem, termasuk modem kabel dan kartu modem. Modem ada 17,06% kontribusinya, diikuti oleh peralatan lain untuk sistem jalur arus pembawa atau untuk sistem garis digital, yaitu sebesar 7,78%. Dan selebihnya adalah merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 4%. Nah, kalau kita lihat kumulatifnya satu semester ya untuk ekspor mesin peralatan listrik ini ternyata ada mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2022, yaitu dari total ekspor 3.266,16 juta US dollar meningkat menjadi 4.082,43 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 24,99% ya untuk ekspor mesin dan peralatan listrik. Baik, kita lihat sekarang adalah perkembangan impor. Nah, tadi adalah ekspor, nah sekarang bagaimana dengan impor? Nah, nilai impor di Juni 2023 sudah mencapai angka 1.356,91 juta US dollar. Nah, total ini menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dibandingkan Mei 2023, yaitu dari angka 1.617,99 juta US dollar. Jadi ada turun 16,14%. Nah, penurunan ini juga ternyata yang man-to-man berasal dari baik migas maupun non-migas. Untuk migas ada turun 28,49% dari angka 225,71 juta US dollar menurun menjadi 161,40 juta US dollar. Demikian juga impor untuk migas ada penurunan dari 1.392,28 juta US dollar di bulan Mei 2023 menurun 14,13% menjadi 1.195,51 juta US dollar di bulan Juni 2023. Nah, bagaimana dengan yang year on year dibandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juni 2022? Nah, untuk kelompok migas ternyata mengalami penurunan. Penurunannya juga sangat signifikan, yaitu lebih dari 50%. Jadi 50,59%, yaitu dari 326,65 juta US dollar menurun menjadi 161,40 juta US dollar. Kemudian kalau kita lihat yang non migas justru mengalami peningkatan, di mana di Juni 2022 angka impor sebesar 1.099,48 juta US dollar meningkat 8,73% menjadi 1.195,51 juta US dollar di bulan Juni 2023. Ya. Kemudian kita lihat nilai impor Kepulauan Riau menurut sektor ya satu semester Januari sampai Juni dibandingkan 2022 ke 2023. Jadi total impornya ternyata satu semester itu ada peningkatan 14,51%, yaitu dari 8.149,39 juta US dollar menjadi 9.331,46 juta US dollar. Nah, angka ini berasal dari kelompok migas, pertanian, industri pengolahan, dan tambang. Terbesar itu adalah dari kelompok non-migas, ya, di mana non migas itu kita lihat industri pengolahan, ya,
di mana di angka 2022 sebesar 6.356,65 meningkat menjadi 7.523,40 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 18,35%. Ya. Kemudian kita lihat kelompok non migas lainnya, pertanian juga mengalami peningkatan 8,51% dan tambang juga meningkat signifikan, ya, dari 3,68 juta US dollar menjadi 19,59 juta US dollar. Kemudian migas, kelompok migas ternyata mengalami penurunan, ya, cara akumulasi satu semester, di mana di tahun 2022 nilai impornya sebesar 1.693,61 juta US dollar menurun 1,06% menjadi 1.675,63 juta US dollar. Nah, adapun impor non migas yang menyumbang 82,804% itu berasal dari tambang, ada kontribusinya 0,21%, pertanian 1,10%. Nah, industri yang paling besar, ya, dengan kontribusi 80,62% terhadap total impor, ya, selama satu semester di 2023. Baru kemudian migas 17,96%. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya rekan-rekan media, adapun pangsa atau bukan pangsa, maaf, negara yang menjadi negara impor dari Kepulauan Riau tertinggi itu berasal dari Tiongkok, ya. Dari total impor itu ada 24,31% berasal dari negara Tiongkok dengan nilai 329,88 juta US dollar. Kemudian Singapura, ya, memberikan 15,71%, ya, total terhadap impor ke Kepulauan Riau dengan angka 213,22 juta US dollar. Kemudian yang ketiga adalah Jerman, ya, yang kontribusinya 11,51% dengan angka 156,25 juta US dollar. Jadi ini adalah tiga negara asal impor barang-barang yang diimpor ke Provinsi Kepulauan Riau. Nah, bagaimana kalau yang akumulasi dari Januari Juni atau satu semester, ya, di tahun 2023? Nah, terbesar itu ternyata berasal juga dari negara Tiongkok, ya. Jadi ada sekitar 26,97% dari total impor satu semester dengan nilai 2.516,82 juta US dollar. Kemudian yang kedua adalah masih dari negara Singapura, ya, yang memberikan 16,08%, ya, total impor dengan nilai 1.500,77 juta US dollar. Kemudian Malaysia yang memberikan kontribusi 8,25% terhadap total impor dengan nilai 770,31 juta US dollar. Nah, kemudian kalau kita bandingkan nilai impor di bulan Mei terhadap Juni, untuk bahan baku dan penolong memang ada penurunan, ya, dari 81,44%, ya, kontribusinya terhadap total impor di Mei 2023. Nah, bagaimana dengan Juni 2023 mengalami penurunan, menurun menjadi 80,67%. Nah, demikian juga untuk bahan baku, ya, dan penolong ada meningkat dari tadinya di 4,23% menjadi 4,35%. Sementara untuk barang-barang modal ada penurunan dari peningkatan dari 14,32% di Mei 2023 menjadi 14,98%. Jadi ini adalah struktur, ya, struktur untuk golongan penggunaan barang atau nilai impor menurut golongan penggunaan barang dari Mei ke Juni 2023. Nah, dengan angka ekspor dan impor tadi, kalau kita lihat bagaimana neraca perdagangan untuk Juni 2023, ya,
dengan total ekspor yang sebesar 1.464,66 juta US dollar dan total impor 1.356,91 juta US dollar, ternyata memberikan surplus ya 107,75 juta US dollar. Ya. Kemudian neraca perdagangan untuk Januari Juni ya satu semester di 2023 juga mengalami surplus 340,62 juta US dollar, di mana angka ekspor itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan impor, di mana ekspor itu nilainya 9.672,08 juta US dollar dan impor itu 9.331,46 juta US dollar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah informasi perkembangan ekspor impor untuk Juni 2023 dibandingkan dengan Mei 2023, bahkan juga secara akumulasi satu semester dari Januari sampai Juni 2023 dibandingkan dengan Januari Juni 2022. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan informasi tentang kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau di kondisi Maret 2023. Perlu saya sampaikan bahwa penghitungan kemiskinan itu ada dua periode, ada di Maret, ada di September. Nah, ini adalah kondisi Maret 2023 kita bandingkan dengan kondisi September 2022. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan adapun metodologi penghitungan kemiskinan di Maret 2023 itu adalah tetap dengan basic need approach ya, pendekatan kebutuhan dasar ya. Jadi BPS masih menggunakan konsep kebutuhan dasar penduduk, yaitu basic need approach dari Handbook of Poverty and Inequality dari The World Bank di tahun 2009. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan juga bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi nanti gabungan dari makanan dan bukan makanan nanti kita buat menjadi garis kemiskinan. Nah, apa itu garis kemiskinan makanan? Adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Dan garis kemiskinan bukan makanan itu adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Nah, jadi apa itu yang disebut dengan penduduk miskin? Adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ya, total dari makanan maupun non-makanan. Dan sumber datanya adalah dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang kita biasa dengar Susenas. Baik, sebelum menyampaikan angka kemiskinannya, saya akan menyampaikan dulu gambaran umum kondisi sosial ekonomi dari September 2022 ke Maret 2023. Apa saja fenomenanya? Ya, yang pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu positif meningkat. Jadi ekonomi Kepulauan Riau triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 2022 ya terhadap triwulan 1 2022 dan triwulan 4 2021 ya kondisi indikasinya mengalami peningkatan pertumbuhan. Nah, kalau year on year itu adalah sebesar 6,51%. Jadi triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 1 2022 ada peningkatan 6,51%. Dan itu untuk triwulan 1. Dan untuk triwulan keempat ya dari triwulan 1 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 2022 ada 6,40%. Jadi gambarannya adalah memang dari pertumbuhan ekonomi baik dari triwulan maupun tahunan mengalami pertumbuhan positif.
Kemudian yang kedua, dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan, yaitu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2023 meningkat 5,52% ya dibandingkan periode yang sama di triwulan 1 2022. Nah, kondisi yang serupa juga terjadi jika dibandingkan dengan triwulan 4 2022 ya. Dibandingkan dengan triwulan 4 2022 meningkat 4,65%. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, laju inflasi. Nah, selama periode September 2022 ke Maret 2023, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,81%. Itu untuk Kota Batam dan 0,50% untuk Kota Tanjung Pinang. Jadi kedua kota ini bisa dikatakan mewakililah ya inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga angka inflasi umum Provinsi Kepulauan Riau itu tercatat 0,77%. Jadi inflasinya tidak terlalu besar. Jadi inflasi juga dibutuhkan ya sebagai kinerja ekonomi ya dari ekonomi yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya adalah perubahan harga eceran di beberapa komoditas pokok. Nah, kalau kita lihat dari periode September 2022 ke Maret 2023, harga eceran sebagian besar ada komoditas pokok di Kepulauan Riau mengalami penurunan. Antara lain dari misalnya ini adalah komoditi-komoditi yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti ikan kembung, daging sapi, susu kental manis, tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Namun memang terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Seperti berasal dari daging ayam ras, cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan cabai merah. Nah itu bisa kita lihat nih. Ya, seperti ikan kembung, beras, susu kental manis, dan sebagainya. Ini adalah komoditi-komoditi baik yang mengalami penurunan maupun yang mengalami peningkatan. Tentu ini akan mempengaruhi sisi kemampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, kemudian fenomena lainnya berasal dari nilai tukar petani positif meningkat. Nah, ini jadi nilai tukar petani itu lebih mengindikasikan bagaimana masyarakat desa, ya, masyarakat desa. Nah, ternyata NTP-nya meningkat. Tentu ini akan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani ya menurun kalau NTP-nya meningkat. NTP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret meningkat 1,30%. Dan NTP Kepri sebesar 105,62 poin merupakan nilai NTP tertinggi sejak Oktober 2022. Ya, jadi seluruh subsektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan nelayan mengalami peningkatan nilai NTP. Hanya subsektor budidaya perikanan saja yang mengalami penurunan nilai NTP. Nah, ini tentu juga menjadi fenomena nanti tentang kemiskinan yang ada di pedesaan. Kemudian fenomena lainnya, yang keenam, indikasi konsumsi rumah tangga, indeks konsumsi rumah tangga pedesaan atau IKT meningkat. Nah ini semacam inflasi lah ya, indeks konsumsi rumah tangga meningkat. Nilai IKRT Maret 2023 dibandingkan Maret 2022 mengalami peningkatan 3,86%. Adapun secara mantumannya atau dibandingkan dengan Februari 2023 maka kondisi IKRT Maret 2023 mengalami peningkatan 0,30%. Nah demikian juga secara kumulatif dari Januari-Maret 2023 nilai IKRT Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan 0,78%. Kemudian fenomena lainnya ya inflasi pedesaan ternyata mengalami peningkatan Bapak Ibu sekalian. Secara year on year pada Maret 2023, inflasi pedesaan Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan ya sebesar 3,86%. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah fenomena-fenomena yang menggambarkan bagaimana kemiskinan ya di Kepulauan Riau kita lihat dari perkotaan atau pedesaan atau secara total. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Oh ya, masih ada lagi fenomena lainnya, ya, yaitu fenomena ketenagakerjaan dari Agustus 2022 ke Februari 2023. Ya, jadi ini juga terkait ya terhadap kondisi ya kesejahteraan masyarakat, yaitu perubahan pekerja keluarga dan pekerja bebas. Nah, dari informasi ini terjadi penurunan proporsi penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar dan pekerja bebas. Kalau pada bulan Agustus 2022, pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar sebesar 6,63%. Dan angka ini di Februari 2023 menurun menjadi 4,96%. Ya, adapun pekerja bebas pada Agustus 2022 sebesar 4,12%, sedangkan kondisi di Februari 2023 sebesar 1,06%. Jadi ada perubahan penurunan pada pekerja keluarga atau pekerja bebas, ya. Jadi artinya adalah sudah kembali mencari pekerjaan yang mendapatkan gaji, ya. Jadi bukan sebagai pekerja keluarga. Kemudian fenomena yang kesembilan adalah bahwa pengangguran menurun. Kalau pada Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kepulauan Riau sebesar 8,23%. Sedangkan pada Februari 2023 TPT sebesar 7,61%. Berarti ada penurunan, ya, tingkat pengangguran, ya, menurun sebesar jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2022 juga mengalami penurunan, di mana kondisi TPT pada Februari 2022 sebesar 8,02%. Jadi artinya pengangguran semakin menurun. Dan perubahan komposisi pekerja formal dan informal. Proporsi pekerja formal dibandingkan informal pada Februari 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Ya, jadi itu adalah dampak dari adanya juga perubahan di pekerja keluarga menjadi pekerja dari informal menjadi formal. Nah, kalau pada Februari 2023 persentase pekerja formal sebesar 71,64%. Angka ini meningkat jika dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 63,68% untuk pekerja formal. Jadi memang kondisi-kondisi ini mempengaruhi, ya, tingkat kesejahteraan penduduk di Kepri. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana angka kemiskinan di Maret 2023 untuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Maret 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,69%, menurun 0,34% poin dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 6,03% dan menurun apabila dibandingkan dengan Maret. Jadi apple to apple. Maret 2022 yang sebesar 6,24%, Maret 2023 5,69%, jadi ada turun 0,55%. Nah, angka yang 5,69% ini terhadap total penduduk artinya adalah bahwa penduduk miskin, ya, diperkirakan ada 142.500-an jiwa, ya, jiwa orang, ya, yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian mari kita lihat, ya, ini secara series dari tahun September 2015, Maret 2016, September 2016 dan seterusnya sampai Maret 2023. Ya, memang angka ini memang berfluktuasi, ya, termasuk juga jumlah penduduknya berfluktuasi. Tetapi persentase ini adalah terhadap total penduduk pada periode yang dimaksud. Jadi jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 142.500 orang, menurun 6.400 orang
terhadap September 2022. Dan juga ada 9.180 orang terhadap Maret 2022. Jadi baik secara persentase maupun secara nominal angka ini menurun. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 yang sebesar 5,69% turun 0,34 persen poin terhadap September 2022 dan juga mengalami penurunan 0,55% poin terhadap Maret 2022. Ya, jadi ini adalah kondisi Maret 2023 dibandingkan dengan September maupun Maret mengalami penurunan. Jadi angka ini memang masih lebih rendah dibandingkan juga dengan September 2021 atau di periode-periode sebelumnya. Jadi memang tingkat kemiskinan di Maret 2023 memang sudah jauh menurun. Baik, kita lihat dengan provinsi lain. Di mana posisi Kepulauan Riau? Ternyata angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan Kepulauan Riau ini terkecil, 6 terkecil ya setelah maaf nih, bisa saya lihat karena di layar terlalu kecil Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat bahwa tingkat kemiskinan terkecil itu ada di Bali. Ya, Bali itu 4,25%, kemudian Kalimantan Selatan 4,29%, DKI Jakarta 4,4%, Bangka Belitung 4,52%, kemudian Kalimantan Tengah 5,11% dan Kepulauan Riau berada pada urutan ke-6 terendah tingkat kemiskinannya, ya, yaitu sebesar 5,69%. Ya. 5,69%. Ya. Sementara Indonesia berada pada angka 9,36% di Maret 2023. Dan provinsi tertinggi kemiskinannya adalah berasal dari Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan seterusnya. Ya, jadi kita masih berbahagia untuk warga Provinsi Kepulauan Riau karena tingkat kemiskinan secara nasional kita masih jauh di bawah rata-rata kemiskinan secara nasional, ya, dengan angka 5,69%. Walaupun memang angka ini juga menjadi PR bagi pemerintah bagaimana supaya angka ini juga akan semakin bisa diturunkan. Baik, kita lihat bagaimana struktur pengeluaran rumah tangga miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, kalau di perkotaan, pengeluaran untuk makanan ya masih lebih rendah apabila dilihat dari pengeluaran untuk makanan di pedesaan. Kalau di perkotaan itu komposisi untuk makanan itu 66,62% dan bukan makanan 33,38%. Kemudian kalau untuk pedesaan makanannya jauh lebih besar, menjadi 75,30%, sementara untuk bukan makanan hanya 24,70%. Nah, apa itu? Kalau untuk makanan di perkotaan, ya artinya masih beras, rokok, daging ayam ras, ya, kemudian ada telur, ada tongkol. Ini adalah komoditi-komoditi yang terbesar, ya, yang dikeluarkan oleh penduduk miskin di perkotaan. Nah, untuk di pedesaan ternyata rokok masih lebih besar pembiayaannya dibandingkan dengan beras, ya. Jadi ada 17,74%. Pengeluaran masyarakat miskin di pedesaan lebih besar daripada pengeluaran untuk beras yang masih 16,88%. Ya. Jadi ini adalah struktur pengeluaran rumah tangga miskin, ya. Jadi untuk bukan makanan itu seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi, air, perawatan kulit, dan lainnya. Nah ini tentunya di kota lebih besar ya komposisinya. Nah ternyata kita lihat kalau kita bandingkan desa dengan kota, Bapak Ibu sekalian, masyarakat miskin di desa ternyata meningkat Bapak Ibu untuk Kepulauan Riau. Ya.
Jadi kalau di pedesaan ya dengan fenomena-fenomena yang tadi ya, seperti nilai tukar petani ya, kemudian inflasi itu mengakibatkan bahwa kemampuan masyarakat desa menjadi menurun sehingga penduduk desanya ada meningkat ya, walaupun pendidikannya memang tidak terlalu tinggi, ada sekitar 0,06% poin, yaitu dari 10,63 di September 2022 menjadi 10,69. Demikian juga kalau dibandingkan dengan Maret di 2022 yaitu 10,68. Jadi masih ada peningkatan sedikit 0,01 poin. Namun untuk kota penurunannya cukup signifikan. Ya, kalau kita bandingkan dari September 2022 ke 2023 itu ada turun 0,41% poin. Ya, dari 6,03 menjadi 5,69. Sehingga secara total ya gabungan dari pedesaan perkotaan itu turun ya. Ya, dari 6,03 ke 5,69. Nah, tadi untuk kota dari 5,46 menjadi 5,05. Ya. Jadi masih ada disparitas kemiskinan desa kota yang masih tinggi ya. Artinya masih lebih tinggi kemiskinan di desa dibandingkan dengan perkotaan. Baik. Nah, mari kita lihat garis kemiskinan sebagai ukuran kita di dalam menentukan penduduk miskin. Kita lihat untuk di perkotaan, ya. Kita lihat Maret 2022 ke September 2022, Maret ke 2023. Untuk makanan mengalami peningkatan, ya. Dari garis kemiskinan makanan 453.563 meningkat menjadi 486.016 rupiah. Kemudian di Maret 2023 meningkat 489.121. Nah, kemudian untuk bukan makanan mengalami fluktuasi ya. Kalau di Maret 2022 garis kemiskinan bukan makanan di perkotaan itu sebesar 233.682. Kemudian di September meningkat menjadi 247 ribuan dan di Maret turun menjadi 168 ribuan. Sehingga secara total garis kemiskinan di Maret itu di perkotaan 687.245 dengan jumlah penduduk miskin 122.600 sehingga persentase penduduk miskinnya 5,68%. Kemudian dengan garis kemiskinan secara total di September 2022 adalah sebesar 733.248 rupiah dan jumlah penduduk miskinnya sebesar 119.516 orang. Jadi 5,46%. Dan dengan garis kemiskinan 657.772 rupiah di Maret 2023 ada 111.901 penduduk miskin dengan persentasenya menjadi 5,05%. Jadi ada penurunan ya mulai dari Maret 2022 ke September 2022 kemudian turun lagi di Maret 2023. Nah, bagaimana dengan pedesaan? Pedesaan itu untuk kelompok makanan ternyata juga berfluktuasi ya. Ada peningkatan di Maret 2022 untuk kelompok makanan. Itu garis kemiskinannya 496.488 ya, meningkat 525.000. Kemudian turun lagi di 469. Demikian juga kondisi yang sama di buah makanan. Sehingga secara total juga di Maret garis kemiskinannya 659.308 dengan jumlah penduduk miskin 29.000-an sehingga persentasenya 10,68. Nah, di September 2022 dengan garis kemiskinan 697.732, jumlah penduduk miskin 29.375. Sehingga persentasenya 10,63. Dan Maret itu dengan garis kemiskinannya 612.000, maka jumlah penduduk miskinnya menjadi 30.602. Jadi ada peningkatan baik secara jumlah penduduk maupun persentasenya. Jadi dari 10,63 menjadi 10,69%. Jadi sehingga secara total kita lihat ya garis kemiskinan di 2023 627.534 adalah
sebanyak 142.503 penduduk miskin, yaitu 5,69%, dan angka ini menurun ya dibandingkan dengan baik di September 2022 maupun dibandingkan dengan Maret 2022. Bapak Ibu sekalian, beserta rekan-rekan media, saya kembali akan melanjutkan tentang kemiskinan, yaitu kita lihat dari indeks kedalaman kemiskinan yang kita notasikan menjadi P1 dan indeks keparahan kemiskinan dengan P2. Nah, kalau indeks kedalaman itu artinya adalah kita semakin melihat jauh pengeluaran penduduk miskin itu dari garis kemiskinan, sementara kalau keparahan itu adalah jarak antara pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kita lihat indeks kedalaman kemiskinan, baik di perkotaan, kalau kita lihat di perkotaan ada memang kecenderungan penurunan ya, dari 1,001 ke 0,781 ke 0,705. Nah, kemudian berbeda dengan di pedesaan untuk indeks kedalaman, ternyata mengalami peningkatan, yaitu dari 1,412 ke 1,718 ke 1,737. Sehingga secara total memang karena penduduk miskin di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pedesaan, maka secara total kecenderungannya memang ada penurunan, yaitu dari 1,047 di Maret 2022 menjadi 0,823 di Maret 2023. Nah, kemudian selanjutnya adalah indeks keparahan. Nah, indeks keparahan di perkotaan memang juga terlihat ada penurunan dari 0,246 ke 0,154. Dan kemudian di pedesaan ternyata berbeda ya, ada berfluktuasi. Kalau di Maret 2022 tadinya 0,294, maka di September meningkat 0,432, namun di Maret 2023 kembali menurun 0,392. Sehingga cara total indeks keparahan kemiskinan ini ya gabungan dari perkotaan pedesaan ada mengalami penurunan dari 0,252 di Maret 2022 menjadi 0,181 di Maret 2023. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian informasi mengenai tingkat kemiskinan. Dan selanjutnya adalah tadi seiring ya penurunan di penduduk miskin, namun di ketimpangan kita lihat ketimpangan pengeluaran yang kita sebut dengan Gini rasio. Gini rasio di September 2022 adalah sebesar 0,340. Nah, ini kita lihat dari skala dari 0 sampai 1 ya. Jadi kondisi ini adalah dari skala 0 sampai 1 untuk Kepri Gini rasionya di Maret 2023 adalah sebesar 0,340. Nah, angka ini ada meningkat 0,015 poin dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 0,325. Jadi artinya ada ketimpangan pengeluaran itu meningkat ya pada periode Maret 2023. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketimpangan pengeluaran ini kita bagi 3 ya. Dari 0 sampai 0,35 kita kategorikan rendah, 0,35 ke 0,50 kita kategorikan sedang, dan dari 0,50 ke 1 adalah ketimpangan kategori tinggi. Nah, kalau kita lihat series di September 2015 sampai Maret 2017 ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Riau berfluktuasi. Ya, berfluktuasi dan ada beberapa periode yang masuk dalam kategori sedang. Seperti di Maret 2016, September 2016, kemudian juga di September 2017 karena berada posisi di atas 0,35. Namun sejak itu angkanya sudah di bawah 0,35, ada kecenderungan berfluktuasi, bahkan terendah itu terjadi di September 2022 dengan kondisi 0,325, walaupun kemudian meningkat lagi di Maret 2023 menjadi 0,34. Ya. Kemudian kalau kita lihat pengembangan Gini rasio, ya, Gini rasio dari September 2015 ke Maret 2023. Ya, kita lihat yang pertama adalah kelompok pedesaan. Memang di kelompok pedesaan ada kecenderungan menurun Gini rasio atau ketimpangan, ya. Jadi hampir homogen begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kondisi terendah itu terjadi dalam periode
series ini di Maret 2022 sudah menyentuh 0,247. Namun di September 2022 ada mengalami peningkatan menjadi 0,264 dan kembali menurun di Maret 2023 sebesar 0,248. Kemudian kalau kita lihat di perkotaan, ya, di perkotaan itu memang berfluktuasi, tadi hampir sama secara total. Kondisinya tertinggi itu terjadi di September 2017, 0,359 masuk dalam kategori sedang. Namun sejak itu sudah turun dan berfluktuasi di kategori rendah hingga akhirnya di terendah itu terjadi di setelah di Maret 2018, kemudian di September 2022 sudah menyentuh 0,325, kemudian 0,328 di perkotaan, kemudian meningkat lagi 0,339. Sehingga gabungan perkotaan dengan pedesaan ini di September 2022 adalah 0,325 dan meningkat menjadi 0,340. Walaupun memang angka total ini masih berada pada kategori rendah. Nah, kita lihat posisi Kepri secara nasional. Ya, secara nasional Kepri itu berada hampir di tengah. Karena tertinggi itu berada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi ketimpangan tertinggi itu ada di Yogyakarta 0,449, diikuti oleh DKI Jakarta 0,431. Jawa Barat 0,425 dan Gorontalo 0,417 dan seterusnya. Ya, ada Jawa Timur, Papua. Dan Kepri itu berada di tengah. Kalau secara nasional kita lihat angkanya adalah di angka 0,388, ya. Jadi artinya angka Kepri yang 0,340 masih jauh di angka rata-rata nasional yang 0,388. Dan terendah itu adalah di Babel 0,245. Jadi ketimpangan terendah itu di Provinsi Babel, Kaltara 0,277, Sumatera Barat 0,280 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah posisi atau angka-angka ketimpangan, ya, di mana Kepri berada di tengah, ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat, ya, bagaimana distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Ini adalah menurut kriteria World Bank, ya, di Maret 2022 sampai Maret 2023 dalam persentase. Jadi distribusi ini kita bagi tiga, ya. Jadi pengeluaran di penduduk 40% terbawah, kemudian 40% menengah, dan penduduk 20% atas. Kemudian kita lihat di perkotaan. Di perkotaan itu ternyata pengeluaran distribusi pengeluaran itu meningkat, ya, di perkotaan dari Maret yang sebesar 19,94 meningkat 20,39 dan Maret 20,08. Kemudian di penduduk 40% menengah juga berfluktuasi, ya, dari 36,98 meningkat di September 2022 menjadi 38,17 dan kembali menurun 2023 menjadi 37,10. Kemudian kita lihat pengeluaran di 20% atas, ya, yang di Maret 2022 43,08 menurun menjadi 41,44 dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 42,83. Nah, di pedesaan juga mengalami peningkatan, ya, dari September ke Maret 2023, yaitu dari penduduk 40% terbawah itu dari 23,02 menjadi 24,76, ya. Kemudian untuk 40% menengah mengalami penurunan 41,86 menjadi 40,85. Kemudian di penduduk 20% atas mengalami penurunan, ya. Jadi mungkin peningkatan yang terjadi di penduduk 40% terbawah itu akibat penurunan yang terjadi baik di penduduk 40% menengah maupun penduduk 20% atas, di mana penduduk 20% atas ada menurun dari 35,12 di September 2022 menurun menjadi 34,39 di Maret 2023. Sehingga secara gabungan perkotaan pedesaan penduduk 40% terbawah mengalami penurunan, ya, sebetulnya. Dari September 2022
yaitu 20,53% menjadi 20,04%. Ya. Kemudian untuk penduduk 40% menengah, ya di September 2022 itu 38,37 menurun menjadi 36,96. Tentu penurunan secara total di penduduk 40% terbawah dan penduduk 40% menengah itu mengakibatkan kenaikan. Ternyata akibat dari kenaikan distribusi pengeluaran penduduk yang ada pada kelompok penduduk 20% atas. Di mana kalau di Maret 2022 tadinya komposisinya 43% pengeluarannya menurun menjadi 41,09. Ya. Kemudian sedikit meningkat lagi di Maret 2023 menjadi 43%. Ya, jadi ini adalah gambaran perubahan ya distribusi pengeluaran penduduk di kelompok masyarakat ya, baik di 40% terbawah, kemudian 40% menengah dan penduduk 20% atas. Nah, saya kira demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait tadi ekspor impor maupun kemiskinan, dan terakhir tadi adalah tentang ketimpangan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan gambaran umum terhadap bagaimana indikasi atau kinerja yang mengakibatkan adanya perubahan pada tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.